wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Andri Pitoyo selaku dosen pengampu mata kuliah praktik berbicara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevi Diah Arianti dengan NPM terakhir 0024. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita. Pemateri yang pertama ada Widya Dwi Handayani dengan NPM terakhir 0041. Dan yang kedua ada Laura Mirpana Rohmah dengan NPM terakhir 0042. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kedua pemateri yang luar biasa untuk memaparkan materinya. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Kita semua tahu, era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak terkecuali. Saat ini kita melihat bagaimana bahasa Indonesia semakin banyak digunakan di berbagai platform digital, seperti media sosial, blog, hingga aplikasi pesan instan. Namun, perkembangan ini tidak selalu tanpa tantangan. Salah satunya adalah pengaruh bahasa asing dan gaya bahasa informal yang begitu kuat. Meskipun begitu, bahasa Indonesia telah berhasil menjaga posisinya sebagai alat komunikasi yang menyatukan keberagaman masyarakat kita. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa kita memiliki daya adaptasi yang luar biasa. Yang menarik, era digital juga memberikan kesempatan bagi bahasa Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang. Misalnya, kita mulai menyerap istilah-istilah baru dari dunia teknologi dan budaya global. Ini tentu membantu bahasa Indonesia tetap relevan di tengah perubahan zaman. Namun, di sisi lain kita juga harus ingat bahwa tantangan untuk menjaga kemurnian dan kekayaan bahasa tetap ada. Maka dari itu, upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia sekaligus mempertahankan identitasnya sebagai ciri bangsa harus terus dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam era digital. Digitalisasi membawa banyak perubahan, termasuk pada cara kita berkomunikasi. Salah satu fenomena yang cukup mencolok adalah meningkatnya penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan campuran bahasa asing, terutama di media sosial. Tren ini meskipun menarik, memiliki sisi negatif. Penggunaan bahasa informal yang dominan dapat melemahkan kemampuan kita dalam berbahasa formal, khususnya di kalangan generasi muda atau biasanya disebut dengan Gen Z. Kajian linguistik menunjukkan bahwa bahasa di dunia digital memiliki ciri khas tertentu, seperti penggunaan emotikon untuk mengartikan ekspresi verbal dari data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Universitas Negeri Jakarta juga menunjukkan bahwa dominasi bahasa gaul berpotensi merusak kaidah kebahasaan dan mempengaruhi kemampuan kita untuk berkomunikasi secara profesional. Ini adalah tantangan besar bagi kita semua. Bagaimana cara kita tetap dapat menikmati fleksibilitas bahasa di dunia digital, tetapi tetap menjaga aturan dan norma kebahasaan yang baik. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang benar, khususnya di ranah formal. Dengan demikian, kita berharap bahasa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan tetap membawa identitas bangsa di tengah perubahan zaman. Peluang perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Era digital memberikan peluang besar bagi kemajuan bahasa Indonesia. Teknologi memudahkan masyarakat mengakses media digital seperti blog, video, podcast, dan platform pembelajaran daring untuk meningkatkan literasi. Media sosial juga efektif dalam menyebarkan budaya dan bahasa Indonesia, menjembatani komunikasi antar generasi melalui konten edukasi dan hiburan. Pemanfaatan teknologi seperti yang disarankan Dr. Muhammad Amin Munim dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa. Selain itu, platform global seperti YouTube
memungkinkan promosi bahasa Indonesia ke tingkat internasional, seperti kanal Bahasa Indonesia untuk Semua yang menarik minat pelajar asing. Yang kedua, strategi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang analisis. Menghadapi tantangan dan peluang era digital, diperlukan upaya kolektif dari pemerintah, akademis, dan masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat kebijakan pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia, sementara lembaga pendidikan diharapkan mengintegrasi teknologi dan pembelajaran bahasa. Proyek seperti Indonesia Go Digital oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan universitas membantu meningkatkan literasi digital masyarakat melalui kursus gratis. Masyarakat juga berperan penting dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pemahaman budaya. Kampanye seperti Hindari Gaul oleh Yayasan Lontar didukung selebritis dan influencer. Penggalangan kesadaran akan pentingnya berbahasa baku dan upaya bersama transformasi bahasa Indonesia menjadi peluang untuk memperkuat identitas budaya dan posisi bahasa di kancah internasional. Baik teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi hari ini. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah bahasa Indonesia berkembang pesat di era digital, terutama lewat media sosial dan platform daring. Namun, tantangan muncul akibat maraknya bahasa gaul dan istilah asing yang mengancam penggunaan bahasa baku. Meski begitu, era digital juga membuka peluang besar untuk mempromosikan bahasa Indonesia secara global. Dengan dukungan pemerintah, pendidikan, dan masyarakat, bahasa ini dapat terus dijaga dan dikembangkan sebagai identitas nasional yang kuat. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi dari pemateri yang sangat luar biasa ya. Saya akan menutup presentasi kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak saya sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.